Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah teknologi multimedia ya. Ini kita ada di minggu yang ke-7, saudara ya, minggu yang terakhir. Nah, ini ada satu materi terakhir ya sebelum nanti menuju ke UTS itu tentang animasi. Baik ya, kita akan langsung coba lihat saja secara cepat karena ini lumayan banyak slide-nya. Eh, apa animasi itu, saudara ya? Apa animasi itu? Nah, dalam literaturnya, animasi itu adalah sebuah apa namanya, saudara, sebuah teknik gitu ya, teknik untuk membuat gambar yang bergerak. Nah, itu animasi. Itu animasi ya. Jadi beda dengan video yang merupakan record atau kita ngambil kejadian nyata. Nah, itu beda. Kalau animasi itu rekaan kita, itu animasi namanya. Ya, jadi buatan manusia ya. Nah, dengan animasi kita bisa bikin apa aja. Jadi kalau Anda lihat-lihat film-film yang canggih-canggih gitu ya, film-film yang futuristik gitu kan, apa namanya, film apa, Star Wars gitu-gitu lah ya, kemudian film-film, Heroes gitu kan, film, Superman gitu-gitu lah ya, itu memang animasi sebetulnya ya, banyak animasinya. Nah, animasi itu sebetulnya adalah penampilan gambar yang berganti-ganti dengan cepat gitu ya, umumnya itu 24 sampai 30 frame per detik. Kemudian, film dan animasi ya. Kalau Anda kita di era sekarang, animasi sudah bukan merupakan hal yang aneh lagi kan, sudah hal yang umum ya. Anda lihat animasi dimanapun kan, tayangan iklan tuh juga penuh dengan animasi. Nah, sebetulnya dunia film dan animasi itu akarnya adalah fotografi ya, fotografi. Jadi berakar dari gambar, betul ya, dari gambar yaitu apa? Ilustrasi desain grafis. Makanya kalau yang dari jurusan desain komunikasi visual ini sebetulnya memang mereka mainannya ini. Nah, lalu apa kaitannya dengan teknologi multimedia? Lah, animasi ini, saudara, seringkali nanti ada dalam satu konten multimedia. Gitu ya, animasi ini ada dalam konten multimedia ya, minimal Anda tahulah ya animasi itu. Jadi media yang lahir dari apa? Dua konvensi atau disiplin itu apa? Film dan gambar gitu ya. Ini salah ketik ya, film dan gambar. Gitu. Jadi gambar tapi difilmkan gitu. Ya, dibikin sama kita. Ya, ini apa namanya? Literaturnya lah ya. Silakan nanti Anda bisa bisa baca gitu ya. Animate itu menghidupkan, menggerakkan benda mati dan seterusnya ya. Silakan nanti ini dibaca saja. Kemudian sebetulnya ya kalau kita lihat di dunia animasi yang apa namanya, yang sekarang sudah berkembang sangat pesat ya. Sebetulnya idenya, intinya adalah jadi ditemukannya prinsipnya nih Saudara ya, animasi itu adalah karakter mata manusia. Jadi sebetulnya kita melihat sesuatu yang sangat cepat gitu ya, sesuatu yang berubah sangat cepat dan teratur gitu. Ya, berubah sangat cepat dan teratur itu jadi animasi. Nah, ini ada beberapa ya, jadi beberapa pakar ya, ada Paul Roget ya, Plato ya kita tahu. Jadi bikin peralatan optik gitu. Ya, ini berhasil membuktikan bahwa mata manusia itu cenderung nangkep urutan gambar pada tenggang waktu tertentu sebagai satu pola. Itu animasi sebetulnya. Dari gerakan dari kumpulan ribuan gambar ya, kalau kita gerakan dengan cepat maka akan apa? Membentuk sebuah pola gerakan yang teratur. Kalau film-film kartun tuh dari mana sih? Film kartun. Nah, film kartun tuh di sketsa dulu ya. Awal-awalnya si pembuat apa? Mickey Mouse, aduh saya lupa ya sabar. Tapi dia bikin dulu tuh, oh, bikin gambar-gambar dari ribuan gambar. Untuk beberapa gerakan saja itu dari ratusan bahkan ribuan gambar, saudara. Film kartun tuh. Ya, jadi bukan kartun yang bergerak, bukan. Itu di gambar-gambar yang disatukan, diurutkan, kemudian di apa namanya, dijalankan ya dalam tempo sekian menit menjadi beberapa gerakan. Itu sumbernya ratusan bahkan ribuan gambar.
ya. Ini kita lihat ya. Oke, contoh apa? Hand draw flipbook ya. Jadi kalau Anda apa namanya, Anda apa kadang ada ya di buku ya, saya pernah lihat di Gramedia tuh kan jadi gerakan ya. Saudara ya, jadi gerakan itu ada tekniknya, ada teknik bikinnya, Saudara. Semakin halus, semakin orang jago bikinnya, maka perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain tuh hampir nggak kelihatan. Patahan-patahannya tuh nggak kelihatan. Ya, itu animasi ya. Oke, ya ini contoh yang lain nih ya, contoh yang lain ya. Gitu. Jadi dari apa Saudara? Dari kok bisa naik turun gitu ya. Padahal objeknya satu ya, objeknya satu. Ya, jadi dibuat seperti itu. Contoh lah ya, contoh yang lain ya. Nah, kemudian ini ada kategori animasi komputer ya, ada computer assisted animation. Jadi animasi itu sebetulnya kategorinya ya, ini biasanya nunjuk dua dimensi, yaitu apa? Mengkomputerize proses yang tradisional menggunakan gambaran tangan. Komputernya digunakan untuk apa? Warnai, ya, virtual kamera dan sebagainya. Ya, jadi computer assisted animation. Nunjuk sistem animasi dua dimensi ya, dua dimensi jadi gambar gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah computer generated animation. Ini yang kategorinya adalah udah 3D. Ya, kategorinya 3D. Jadi kalau yang film kartun biasa tuh Saudara, ya itu computer assisted animation gitu ya. Biar gampang ya bikinnya pakai komputer gitu ya. Warnainya kan kalau warnain pakai manual kan lama ya. Ini yang kalau yang kedua mainannya udah 3D nih ya, computer generated animation. Nah, kemudian secara umum ya jenis animasi itu terbagi-bagi nih. Jadi supaya Anda tahu ya, yang pertama tradisional jelas ya, dua dimensi. Terus stop motion animation ya, lalu apa? Udah main komputer grafik nih, animation dua dimensi dan tiga dimensi. Ya, lalu yang terakhir ya kombinasi. Nah, combine ya, combine animation. Kemudian ini penjelasannya ya Saudara ya, ini penjelasan dari yang tradisional. Jadi kalau tradisional tuh yang sudah saya singgung ya, digambar di kertas dulu ya, gambar yang efek-efeknya dibikin berbeda. Jadi ke satu gambar untuk menuju bikin satu gerakan gitu ya, satu gerakan misalkan gini menggerakkan tangan ya, tangan gerak, set gitu kan. Lah itu kan posisinya dari gambar awal terus bergerak, 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 bergerak terus sampai nanti kalau dijalankan itu kesannya apa? Ya bergerak si gambarnya. Ya, direkamnya menggunakan kamera khusus dan sebagainya ya. Silakan. Menggunakan overhead projector tuh ya zaman-zaman dulu. Kemudian animasi tradisional seringkali disebut juga dengan cell animation. Ya, karena dulunya dibikin pada celluloid transparent plastik ya, Saudara. Ya, dibikin. Saya pernah bikin dulu ya. Lagi SMA pernah disuruh bikin. Ya gambar-gambar kayak gini nih, Saudara. Masih dulu belum zaman OHP ya, tapi ada guru seni rupa saya yang jago nih dibikin animasi gitu ya, pakai kertas dibuat-buat gitu ya, berkreasi aja kita kan, sudah dari kertas bekas tuh dikumpulin, gambar-gambar ya. Ya menarik juga ya, menarik juga. Cuman sayangnya saya kuliahnya nggak ke sini ya. Dulu kuliahnya ke sini belum ada dulu jurusannya. Ya, kemudian yang jenis animasi ya, ya silakan dilihat aja lah ya, jenis animasi tradisional. Kemudian ada stop motion. Stop motion animation ini seringkali disebut dengan claymation. Karena apa? Jenis animasi ini menggunakan apa? Tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Pernah lihat nggak, Saudara, film-filmnya? Ya, saya judulnya lupa ya, tapi lagi anak saya kecil, saya sering lihat tuh. Saya juga dulu sering-sering lihat ya. Jadi kayak pakai lumpur apa gitu ya. Ya, ini ditemukannya udah lama loh, Saudara ya, sama si Scott Blackton nih ya. 1906. Ekspresi wajah Pak digambar dengan still kamera ya. Jadi ini menggunakan efek ya, bikin pakai efek. Ya. Ada film-film mungkin di antara Anda ada yang ingat gitu ya filmnya apa gitu. Tapi saya sih pernah lihat ya film-filmnya menarik juga itu namanya stop motion animation ya. Bagus juga untuk pembelajaran ya, pembelajaran anak-anak itu bagus juga ya, ada nilai apa namanya edukasinya lah. Ya. Nah, ini contoh ya Saudara ya. Stop motion anime pernah ya?
lihat film ini ya, Postman, sorry ya, ini Postman nih, ada film Postman. Ya, ini karena anak saya lahir di 2003, jadi pas 2, 3 tahun berikutnya ya masih sering di-setel ya, Postman keren banget nih Saudara ya, sering banget. Saya kadang-kadang kalau lagi iseng juga liatin film-film kartun ya, lucu-lucu. Gitu ya Saudara ya, stop motion. Pernah lihat ya gini ya? Nah, ini ngebikinnya sebetulnya repot nih Saudara, ya. Terus apa namanya Saudara ini, Sound the Ship. Ah, nih lihat ini ya, Sound the Ship. Wah, ini anak saya seneng banget ya, Sound the Ship nih film ini. Lucu banget ya, lucu banget. Terus stop motion ya. Lalu ada time lapse animation, apa namanya? Wah, gitu ya, gerakan-gerakan yang perlahan-lahan kayak bunga mekar gitu ya saya ya. Oke, ya. Kemudian ada apa namanya, cut out on college. Ya, jadi kalau kalau kita lihat sebetulnya jenis animasi itu banyak. Ya, kalau yang 2 dimensi, 3 dimensi jelas ya, ini kayaknya Anda udah nggak asing lagi lah gambarannya harusnya udah lebih jelas. Ya, animasi keseluruhannya pakai komputer. Ya, baik yang 2 dimensi, 3 dimensi ya. Contoh film-film animasi bikinan Pixar ya, dulu Pixar tuh ada film apa namanya, film balap, aduh, McQueen. Wah, tuh dulu anak tuh, wah McQueen tuh nonton, kalau nonton McQueen tuh luar biasa. Mungkin di antara Anda karena Anda mungkin seumuran dengan saya ya, Saudara. Jadi 18, 19 gitulah ya, usia-usia ini memang ini sangat-sangat menarik saat itu ya. Kemudian kombinasi ya, ada kombinasi animasi ya, silakan dilihat ya, dua dimensi, 3 dimensi gitu kan. Film-film tuh ya, ada contoh filmnya Anda bisa lihat ya, Space Jam ya. Space Jam baru lagi ya, ada yang baru ya? Yang baru yang main itu siapa namanya Saudara? Basket yang berewokan tuh sampai kalau dulu kan Michael Jordan ya. Ya, nah ini baru lagi nih ya, yang Space Jam saya lihat kemarin ada pernah lihat trailernya juga ya. LeBron James. LeBron James yang main ya. Nah, itu juga ini ya, Stuart Little tuh ya, yang tikus kecil itu. Nah, Harry Potter dan sebagainya. Jadi itu memang sebetulnya adalah hasil karya animasi ya. Kecanggihan, bagaimana kecanggihan sutradara ya, animate-animate-nya itu ya, kreator-kreatornya membuat, ya itu akan menghasilkan animasi yang sangat berkualitas ya. Ini contoh Space Jam ya, masih masih Michael Jordan zaman itu kan. Ya nanti kalau kalau main yang LeBron James yang senang-senang basket nonton aja, bagus juga tuh. Betul ya. Kemudian ada rotoscoping ya, jenis animasi ini bikin animasi dengan cara tracing, jiplak. Sering lihat ya, Saudara. Jadi gambarnya kayak gambar aktor tapi bukan aslinya, itu namanya rotoscoping namanya. Ya, gitu ya. Ya, silakan lah entar dilihat ini kalau apa namanya harus yang jago sketsa bener nih, Saudara. Ya, pernah lihat ya? Pernah lihat film-filmnya ya? Itu rotoscoping namanya. Ya, nah kemudian animasi two dimension atau twin animation ya, perubahan terjadi satu frame dengan frame berikutnya. The path animation ya itu pergerakan objek gambar ini sebut teknis aja ya, jenis dari dua dimensi. Ya, nah itu contoh tuh Saudara ya, contoh animation. Oh ya, contoh seperti itu. Oke ya, karena path animation patah-patah ya. Jadi titik-titiknya di mana main vektor ini. Ya, kemudian special effect ada morphing, ada warping ya. Morphing itu menggabungkan dua gambar ke dalam deretan gambar-gambar. Ya, kalau warping apa? Mendistorsi ya. Oke, ya, mendistorsi. Ini contoh morphing. Wah, ya, gabung jadi begini itu, Saudara. Gabung sih, ya, animation-nya. Kalau warping, ya kelihatan ya, gitu kan. Baik, ya, kemudian yang 3D. Nah, yang 3D ini eh prosesnya lebih gampang, Saudara. Yang 3D sama yang 2D itu lebih gampang sebetulnya. Ya, karena apa? Semua prosesnya bisa langsung dikerjakan pakai software. Ini enaknya yang 3 dimensi. Jadi sekarang sebetulnya kalau orang bikin-bikin animasi, software-nya udah banyak. Ya, software udah banyak dan eh, tidak kesulitan harusnya kita untuk memproduknya gitu ya, untuk membuatnya.
Nah, secara garis besar 3D dibagi jadi 4 ya, 4 tahap. Yang pertama ada modeling, yang kedua ada animating, kemudian texturing dan render gitu ya, yang paling kita sering dengar render. Wah, gue lagi ngerender nih, nah, gitu ya. Itu bagian dari proses animasi 3 dimensi. Ya, modeling ini bikin objek ya, bikin objek pola-pola lah gitu ya, saudara ya, bikin bikin apa namanya square, cube gitu ya, bikin bikin pola. Ya, nah, kemudian ada poligon, spline sebagainya lah ya, bikin-bikin polanya itu modeling. Oh, bikin pola. Ini softwarenya banyak loh, saudara ya. Softwarenya banyak ya. Kemudian ada animating. Nah, ini animasi komputer nggak butuh animator untuk bikin in between ya. Tinggal bikin alignment-alignment-nya aja. Ya, komputer yang ngitung, saudara. Ini enaknya menggunakan komputer. Ya, ya silakan nanti Anda mungkin bisa cari link YouTube ya. Di YouTube banyak itu yang tutorial untuk bikin 3D itu ya, saudara, banyak banget ya. Silakan nanti ya. Kalau texturing apa, saudara? Tekstur ya, menentukan apa? Karakteristik ya. Orang jahat, orang baik, tekstur ya. Kulitnya tuh, saudara ya, kulitnya lah. Ya. Jadi reflektivitas transparansinya ya. Jadi ya supaya fisiknya lebih bagus ya. Bikin variasi warna dan sebagainya lah. Ya, ini texturing. Rendering proses akhir ya. Data-data udah oke-oke, modeling, animasi sebagainya, kemudian dibuat ya, pencahayaan dan sebagainya, kemudian bikin render dalam outputnya sebuah video. Ya, jadi kalau ini contoh-contoh ya, nih gambar-gambarnya ada nih ya. Tinggal lihat-lihat aja lah. Kalau pengen yang ya software-nya banyak lah ya, software sekarang udah banyak lagi software-nya sudah ya. Nah, tinggal lihat ya software-nya ya. Oh, 3D Studio Max udah lama ya, sekarang banyak. Kita masih pakai ya, masih banyak yang pakai 3D Studio Max. Nah, kelebihan kekurangannya kita akan lihat. Animasi ini mampu apa? Membangkitkan imajinasi ya, tidak seperti unsur multimedia lainnya gitu. Nah, ini menggambarkan apa? Ya, aksi dalam ruang spasial yang kalau di real tuh nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Tapi di animasi semuanya bisa dibikin ya. Menarik perhatian, aksi-aksi yang sangat nggak mungkin jadi mungkin, ya itu dianimasi semuanya. Bahkan sekarang banyak penggemar film yang kalau nggak ada animasinya nggak enak film dilihatnya. Betul ya saudara ya, gitu kan. Kekurangannya ya butuh ruang penyimpanan luas karena gede, ya peralatannya juga mahal, udah jelas. Ya penggunaan animasi jelas lah ya, jelas ya web, presentasi, kartunnya sampai ke film. Oke, gitu ya. Itu kira-kira penjelasan di minggu yang ketujuh. Mudah-mudahan ini sebagai pelengkap bahan kita di minggu pertama sampai minggu yang ketujuh sudah lengkap saya jelaskan. Ya, nanti tinggal Anda persiapkan untuk menjawab soal-soal di UTS. Ya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.